Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di mata kuliah PMPL kali ini, kita akan membahas sedikit materi mengenai testing, yaitu pada white box dan black box testing. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Itawa Yuningsih, dan nanti saya juga akan ditemani oleh teman saya, Ayu Rahmadina. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, yang pertama adalah definisi atau pengertian. Jadi, apa sih white box dan black box itu? White box testing adalah pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap detail perancangan menggunakan struktur kontrol dari desain program secara prosedural untuk membagi pengujian ke dalam beberapa kasus pengujian. Sedangkan black box testing adalah pengujian yang dilakukan hanya berdasarkan pengamatan hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsionalitas dari perangkat lunak. Dalam artian, pengujian menggunakan black box hanya mengevaluasi dari tampilan luar atau interface dan fungsionalitas atau input dan outputnya saja tanpa mengetahui proses detailnya. Lalu, kemudian apa sih perbedaan dari testing white box dan testing black box? Oke, jadi white box itu secara struktural, sehingga harus dilakukan oleh penguji yang mengetahui tentang quality assurance. Kemudian, kegiatannya adalah melakukan testing pada software yang menyangkut keamanan dan performa dari software tersebut seperti test code, desain implementasi, software error, dan lain-lain. Kemudian, kapan sih kegiatan testing white box ini dilakukan? Jadi, dilakukannya testing white box itu seiring dengan tahapan pengembangan software atau pada tahap testing. Sedangkan black box itu secara fungsional, sehingga dilakukan oleh penguji yang independen. Kemudian kegiatannya adalah melakukan pengujian berdasarkan apa yang dilihat atau hanya fokus pada fungsionalitas dan output. Bisa juga pengujian ditujukan untuk mencari bug atau vulnerabilitas pada software. Lalu kapan sih testing black box dilakukan? Ya, testing black box itu dilakukan setelah white box testing. Selanjutnya adalah apa saja kelebihan dari white box testing. Oke, kelebihannya yaitu yang pertama, mendeteksi kesalahan logika, di mana white box testing akan mendeteksi kondisi-kondisi yang tidak sesuai dan mendeteksi kapan proses pengulangan akan berhenti. Yang kedua yaitu mendeteksi ketidaksesuaian asumsi, di mana white box testing akan mencari dan menampilkan asumsi yang tidak sesuai dengan kenyataan untuk dianalisa dan diperbaiki. Yang ketiga adalah untuk mendeteksi kesalahan ketik, di mana white box testing akan mencari bahasa pemrograman yang bersifat case sensitive. Lalu apa saja sih kelemahannya? Kelemahan white box testing selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahmadina.
Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya Ita Wahyuningsih yang membahas tentang white box dan black box testing. White box testing tak hanya memiliki kelebihan saja, tetapi juga kelemahan. Kelemahan dari white box testing yaitu untuk software yang cukup besar, white box testing merupakan metode yang tergolong boros karena akan melibatkan sumber daya yang besar untuk melakukannya, baik itu sumber daya manusia, biaya, waktu, dan tenaga. Selanjutnya yaitu kelebihan dari black box testing. Terdapat 3 kelebihan. Yang pertama, penguji dapat melakukan testing secara efektif dan efisien. Kedua, lebih cepat dalam menemukan bug dan error. Dan yang ketiga, dapat memaksimalkan testing investment. Terdapat pula kelemahan dari black box testing. Karena pengujian dilakukan secara efektif dan efisien, penguji tidak benar-benar yakin terhadap hasil pengujian software. Dalam artian, software yang diuji tidak benar-benar 100% lulus uji. Selanjutnya, teknik dari white box testing. Yang pertama yaitu basic bet testing adalah metode yang memungkinkan perancang tes untuk membuat pengukuran kompleksitas logika dari rancangan prosedural sebagai panduan untuk mendefinisikan himpunan basis dari jalur eksekusi. Terdapat 2 bentuk basis bet. Yang pertama yaitu hero bet, adalah jalur penghubung yang tidak penting atau jalur pintas yang ada pada suatu sistem. Dan yang kedua yaitu one bet, jalur penghubung yang penting atau berupa proses pada suatu sistem. Selanjutnya yaitu teknik flow graph, adalah notasi sederhana untuk merepresentasi control flow. Teknik yang ketiga yaitu cyclomatic complexity, adalah matriks software yang menyediakan ukuran kuantitatif dari kompleksitas logikal program. Cyclomatic complexity juga digunakan untuk mengetahui jumlah jalur yang perlu dicari. Selanjutnya terdapat juga teknik black box testing. Yang pertama yaitu equivalence partitioning, adalah teknik untuk melakukan partition atau pembagian menjadi beberapa partisi dari input data. Yang kedua yaitu boundary value analysis, adalah teknik untuk mendeteksi error dari sisi luar atau dalam software, minimum dan maksimum nilai dari error yang didapat. Yang ketiga yaitu fuzzing, adalah teknik untuk mencari bug dan atau gangguan dari software dengan menggunakan data yang error. Yang keempat yaitu cause effect graph, adalah teknik yang menggunakan grafik sebagai acuannya, di mana dalam grafik tersebut menggambarkan relasi antara efek dan penyebab dari munculnya error tersebut. Yang kelima yaitu orthogonal array testing,
adalah teknik yang digunakan jika input domain yang kecil ukurannya tetapi besar jika digunakan dalam skala besar. Yang keenam, yaitu Alper testing, adalah teknik memasangkan test case agar dapat dieksekusi berdasarkan input parameternya. Dan yang terakhir, yaitu state transition, adalah teknik untuk melakukan pengujian terhadap kondisi dari UI dalam bentuk grafik. Sekian pembahasan yang dapat kita sampaikan tentang white box dan black box testing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.